Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Marsuci dari MAN 1 Jembrana, Bali. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita baca doa dulu agar pembelajaran kita berkah. Silahkan Sarul, pimpin baca doa Mas. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil ihsani dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar masih pada materi perubahan sosial. Ya, melanjutkan kemarin, kita kemarin sudah belajar apa sih? Ada yang masih ingat? Bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya, ada berapa bentuk kemarin? 6. Oke, sudah kita pelajari. Insya Allah kalian paham bentuk-bentuk pelajaran sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, sekarang kita lanjut untuk materi perubahan sosial. Oke, masih semangatkah untuk belajar? Masih semangat. Masih semangat? Masih. Oke ya. Di sini Ibu lagi akan menampilkan sebuah gambar. Ya, Ibu pokoknya seneng ngasih gambar ke kalian. Gambar tentang apa itu? Pasti semuanya tahu, nggak mungkin nggak. Apa Bil? Tentang apa itu? Aplikasi jual beli online. Siapa yang suka belanja online? Saya. Acungkan jari yang suka belanja online. Acungkan jari, nggak ada berani. Saya. Siska. Nah, ya, memang kemajuan zaman ya. Nah, belanja online. Nah, di sana ada kepencet ya. Nah, ada aplikasi apa ini? Shopee. Kemudian Tokopedia. Kemudian oke. Kalau kalian mengamati gambar di depan, ada gambar Shopee, kemudian ada gambar Lazada, kemudian ada gambar Tokopedia. Menurut kalian, apa sih di balik gambar ini? Apa sih sebetulnya makna dari gambar ini? Oke, silakan siapa berpendapat? Kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi, kata Nabil. Nih, apa yang kalian bisa tangkap dari gambar di atas? Menurut kalian gambar di atas tentang apa? Kata Nabil, kemajuan dalam bidang ekonomi. Ada lagi? Silakan, Dia. Ini merupakan salah satu contoh perubahan yang awalnya menggunakan cara tradisional jadi lebih modern. Yang awalnya harus tatap muka, jadi sekarang belanjanya bisa lewat HP aja. Lewat HP. Oke, perubahan kata dia. Di mana perubahannya terjadi? Orang belanja dulu tatap muka, sekarang nggak perlu. Lewat aplikasi, gitu ya dia ya. Oke, satu lagi barangkali. Apa yang ada di balik gambar? Kita mau bahas apa sih kok Ibu menanyakan ini? Gitu. Silakan Mas Ayu. Modernisasi dalam bidang teknologi apa tuh? Informasi. Modernisasi dalam bidang teknologi informasi. Informasi apa? Informasi market mungkin ya? Iya. Ya, oke. Jadi anak-anak, dari gambar di depan, kalian pasti sudah bisa menangkap bahwa
sekarang di masyarakat banyak fenomena orang berbelanja secara online. Lebih mudah, lebih simple, walaupun kadang-kadang ketipu-ketipu juga. Ya enggak? Iya, yang pernah belanja online mungkin pernah ketipu. Jadi barang yang datang tidak sesuai dengan yang Nah, sistem belanja online itu sebetulnya apa sih? Pembelanjaan secara online, nggak usah ketemu penjual pembeli, kemudian bayarnya bisa lewat online juga. Itu sebetulnya apa dari perubahan sosial? Dampak, ya benar, dampak, akibat. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang dampak perubahan sosial, akibat perubahan sosial. Nah, belanja online itu salah satu dampak dari perubahan sosial. Kira-kira kalau orang sering belanja online, apa nanti yang akan terjadi di masyarakat? Masyarakat semakin apa? Konsumtif, konsumerisme. Jadi orang kadang membeli belanja karena nggak butuh, tapi karena keinginan, kepengen, gengsi. Nah, itu. Paham ya? Nah, kenapa kita belajar dampak? Tujuannya adalah nih. Tujuan pembelajaran kita dengan belajar dampak sosial adalah ya. Jadi kalian nanti bisa menganalisis apa saja sih dampak perubahan sosial. Yang bagus silahkan diikuti, yang nggak bagus ditinggalkan, di stop. Paham ya? Oke, sekarang kalian seperti kegiatan berikutnya seperti kemarin, kita pertemuan kemarin, kalian baca buku kembali, sumber belajar ya. Cari tentang dampak perubahan sosial. Silakan. Ada dampak positif, ada ya. Kalau kita belajar dampak anak-anak, belajar akibat, pasti ada dua sisi di sana, yaitu positif dan negatif. Nah, sekarang silakan kalian mencari data, mengumpulkan data tentang dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Ya. Kemudian yang ketiga yang kalian cari, upaya apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif? Bisa ditulis ya. Jelaskan dampak positif. Yang namanya jelaskan itu harus dikasih contoh dan penjelasannya ya. Dari itu nanti kalian bisa menganalisis dampak perubahan sosial. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengumpulkan data ya, mengumpulkan data tentang dampak perubahan sosial. Silakan dimulai dari sekarang. Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan ya, jangan diam aja. Semuanya ketemu ya data tentang dampak perubahan ya. Sudah nemu ya? Di HP boleh, di buku silakan. Bagaimana? Lancar semua? Aman? Aman. Oke, berarti semuanya sudah ketemu ya, tinggal nulis di buku catatan masing-masing. Oke, waktunya habis. Sudah selesai semua? Sudah dapat datanya? Oke, sekarang kita lanjut untuk mengolah data kalian. Kita membuat kelompok lagi ya. Tadi kan ada 3 permasalahan ya. Nah, nanti Ibu bagikan LKPD seperti pertemuan kemarin. Nah, tapi kelompoknya sekarang tidak berpasangan. Ya, kita acak, hitung. Kita buat kelompok dulu. Nanti LKPD-nya ini cara pengisiannya. Kita buat kelompok dulu. Silakan Husairi. 1, 2, 3, 4. Silakan mejanya, kursinya diputer biar enak. 2 ini 2, kelompok 2. Oke, sudah berkelompok ya. Jadi nanti Ibu bagikan LKPD ya. Ibu bagikan LKPD, kemudian tugas kalian mendiskusikan ya data yang tadi sudah kalian dapat waktu mencari data sendiri individu tadi ya. Kemudian didiskusikan, nanti ditulis hasilnya di LKPD.
PD ya, di halaman paling belakang seperti biasa. Oke, kelompok 1. Kalau ada yang kurang paham cara pengisian KPD-nya bisa ditanyakan. Nih. Ini kelompok 2, dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya? Apa saja? 4-6. Yang pertama, pemborongan dan pemberontakan, kultur kulturnik, kriminalitas, pencemaran lingkungan, sama budaya solidaritas sosial. Oke. Kalau masih ada lagi boleh ditambah ya, kalau nemu lagi. Kelompok 1 dulu ya, switch-nya nggak laku. Oke, agak maju dikit, agak maju dikit. Agak maju dikit. Nah, ya. Yang keras suaranya siapa yang mau presentasi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai dampak positif perubahan sosial. Dampak positif perubahan sosial sering disebut progres. Artinya perubahan sosial tersebut dapat menyebabkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Yang kelima, efisien dalam kehidupan masyarakat. Dapat mendorong kehidupan masyarakat lebih efisien, terutama berkaitan dengan perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Yang keenam, transportasi politik. Perubahan sosial dalam bentuk revolusi dapat mengakibatkan terjadinya transportasi politik. Oke. Ada lagi masih? Cukup. Oke. Ada pertanyaan dari satu kelompok masing-masing satu ya. Silakan kelompok siapa dulu yang mau bertanya? Kelompok 2, 3, 4. Jenny kelompok 4. Lanjut. Jenny 1. Kelompok 3. Ada yang bertanya? Apakah ada dampak positif yang sulit diterima di masyarakat? Apakah ada dampak positif yang sulit atau susah diterima di masyarakat? Oke, didiskusikan dulu berempat. Lanjut, kelompok 3. Oke, mau barangnya mau dijawab dulu sambil nunggu pertanyaan dari dua kelompok lain. Apakah dampak positif yang tidak diterima itu ada gitu istilahnya? Ya, yang tidak mudah diterima kan dampak positif tapi tidak diterima oleh masyarakat ya, jadi maksudnya ya. Coba fokus saja apa sih yang susah diterima dampak positif tapi susah diterima misalnya apa, Bil? Teknologi yang seperti apa? Seperti di suku Baduy. Oh, jadi kelompok masyarakat tertentu ya. Oke, boleh. Jadi ada kelompok masyarakat tertentu yang tidak mau menerima perubahan teknologi Jenny. Jadi mungkin itu positif tapi tidak bisa diterima. Yang secara umum coba, itu positif tapi tidak bisa diterima misalnya apa? Masyarakat susah menerima biasanya perubahan dalam bidang apa? Budaya. Ya, itu. Apa Mas Ayu? Ideologi. Nah, perubahan dalam bidang ideologi itu walaupun positif itu susah diterima oleh masyarakat karena ideologi kaitannya dengan apa sih? Keyakinan. Kalau orang sudah yakin pada sesuatu kan dirubah susah. Oke ya. Ada lagi? Barangkali mau kalau untuk teknologi mungkin untuk kelompok masyarakat tertentu ya, seperti yang Nabil bilang tadi, suku Baduy. Oke. Pertanyaan dari kelompok 3, silakan. Silakan dia. Tadi kan modernisasi itu merupakan perubahan sosial yang terarah berdasarkan pada perencanaan. Namun ada juga arti lain dari modernisasi yang mana merupakan transformasi total dari yang awalnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Apakah hal tersebut hanya menimbulkan dampak positif saja atau ada dampak negatif? Ya. Bisa ditimbulkan oleh modernisasi. Gampangnya modernisasi itu kalau menurut dia itu perubahan atau transformasi dari tradisional ke modern. Ya, itu apakah hanya dampak positif yang timbul ataukah ada dampak negatifnya? Gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dia. Ya. Dia. Lanjut. Dampak negatif modernisasi adalah munculnya sikap yang buruk pada manusia, yaitu mementingkan diri sendiri. Atau apa mementingkan diri sendiri itu? Iya, itu benar ya. Salah satunya itu.
Dari modernisasi itu munculnya individualistik di masyarakat. Oke. Dia paham? Ada lagi mungkin menambahkan? Ada lagi satu lagi pertanyaan barangkali? Kalau sudah kita tutup untuk kelompok 1. Cukup ya? Oke, silakan ditutup kelompok 1. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus yang meriah ya. Oke. Oke anak-anak, kita sudah panjang lebar membahas tentang dampak perubahan sosial. Sekarang perhatian kalian ke depan ya, kita simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, jadi ada dampak ada pertanyaan dulu barangkali. Mas Ayu barangkali mau nanya tadi? Itu. Tadi saya kan baca buku kenapa tuh konflik termasuk apa tuh pengaruh yang negatif tapi membawa pengaruh yang positif. Oke, ada yang bisa menjawab. Konflik itu negatif terjadinya di masyarakat, tapi dia bisa membawa pengaruh positif. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Karena silakan dia. Karena kayak misalnya dari adanya konflik itu Bu, jadi orang-orang tuh tahu apa yang salah sehingga bisa Diperbaiki. diperbaiki ke depannya melihat dari situasi yang menjadikan hal tersebut konflik. Oke, ya itu antara kedua, konflik itu bisa menimbulkan bertambahnya solidaritas dari masing-masing kelompok yang berkonflik. Paham ya? Kelompok A, kelompok B konflik. Jadi solidaritas di kelompok A atau di kelompok B nanti menguat. Awalnya satu kelompok A mungkin nggak saling kenal, tetapi karena ada konflik mereka jadi lebih dekat. Itu ya, Mas Ayu barangkali ya. Ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Jadi kita tadi sudah belajar tentang dampak perubahan sosial. Nah, sekarang kalian bisa ke depan dibaca dampak positifnya perubahan sosial, yaitu yang pertama. Oke. Oke. Iya. Ada yang ditanyakan dari 10 dampak tadi itu di depan? Kayaknya gampang difahami ya, nggak susah. Lanjut. Dampak negatif. Ada 10 juga. Coba dibaca dulu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari dampak negatifnya? Enggak ya, paham ya? Oke, kalau paham habis materinya. Kemudian bagaimana kita belajar hari ini? Daripada kemarin lebih menyenangkan yang mana? Yang ini ya, iya. Karena biasanya kalau kita membahas dampak itu lebih menarik daripada yang materi yang kemarin yang kita pelajari ya. Oke, bagus. Kemudian ada materi yang susah barangkali di dampak ini, apa yang susah untuk difahami? Atau semuanya enjoy aja? Enjoy aja. Terus ibu mengajarnya bagaimana? Enjoy juga. Oke, ibu juga semangat kalau kalian semangat. Itu catatannya ya. Oke anak-anak. Pelajaran kita sudah selesai. Ini di akhir pelajaran ibu mengadakan post test ya, sebentar aja dikerjakan 10 menit mungkin ya. Nabil, yang sudah boleh dikumpul? Siapa yang sudah? Rizka sudah? Oke anak-anak, pembelajaran sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk lebih paham lagi kita nanti mungkin belajar banyak di soal ya. Dampak itu lebih kompleks nanti kalau kita belajar soal. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas hari ini ada manfaatnya untuk kalian dan untuk ibu juga ke depannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.